Misalnya suku Dayak, kelompok yang mendiami daerah Kalimantan ini sangat ditakuti dengan kesaktiannya, terutama dari Panglima suku Dayak. Lantas semengerikan apa Panglima ini? Hingga kisahnya cukup melegenda di tanah air? Pantengin handphone kamu ya, dan saksikan tayangan ini sampai tuntas. Mari kita bongkar. Pertama, ada Panglima Naga. Perlu dicatat, kalau semua Panglima suku Dayak yang memiliki kesaktian mandraguna sangat sulit dijumpai. Konon Panglima Naga ini terakhir keluar saat negara kita masih dalam penjajahan. Diceritakan bahwa Panglima Naga Sabui berada di gunung. Hanya saja Panglima ini selalu berpindah-pindah tempat dari satu gunung hingga ke gunung lainnya. Dan jika kita tak sengaja bertemu dengannya di dalam hutan belantara Kalimantan, ini dilakukan karena keberadaannya tak ingin diketahui oleh siapapun termasuk suku Dayak sendiri. Sosoknya yang sangat misterius susah kita ulik lebih dalam. Jangankan ahli sejarah, orang suku Dayak pun tak tahu gimana rupa dan seperti apa Panglima Naga ini. Tapi sampai sekarang suku Dayak mempercayai keberadaan Panglima Naga yang tinggal di salah satu gunung Kalimantan. Jauh di sana, suku Dayak yakin jika ia dipantau dan akan keluar, nama Panglima Burung mencuat saat tragedi konflik di Sampit dan Sambas pada 2001 silam. Pertumpahan darah antara suku Dayak dan Madura memanglah menjadi sejarah kelam di kota Sampit. Saat perang itu memanas, diyakini Panglima Burunglah yang menyatukan suku Dayak se-Kalimantan dan memberinya kekuatan. Panglima Burung adalah sosok gaib legendaris yang dipercaya sebagai pelindung suku Dayak yang tinggal di pedalaman Gunung Kalimantan. Dikisahkan kalau Panglima Burung adalah jelmaan, kesaktian yang dimiliki Panglima Burung sangat mengerikan. Jadi ketika melawan para musuh, senjata mendaunya bisa terbang sendiri menebas tubuh lawan dan tak bisa dihentikan sama sekali. Ke Panglima Api. Sama dengan Panglima lainnya, Panglima Api juga tak pernah muncul tapi akan keluar jika suku Dayak terdesak dan dipukul mundur oleh lawannya. Kehadirannya akan menambah energi pada suku Dayak melalui roh Kamang Tariu. Menurut cerita, Panglima Api berasal dari suku Dayak Iban. Kesaktiannya sendiri sesuai julukannya yaitu api. Dengan jelatannya, Panglima Api dapat membuat semua pasukan musuh terbakar hingga tewas mengenaskan. Ngerinya lagi, Panglima Api bisa mengeluarkan hembusan api, yang lagi-lagi nih Bedigers akan memakan korban dengan jumlah yang besar. Dan jika perang itu telah usai, semua pasukan suku Dayak harus menjalankan ritual pengembalian roh Kamang Tariu. Agar roh yang telah menolong suku Dayak bisa kembali ke alamnya dan tidak lagi membuat kehebohan dengan menghabisi penghuni Kalimantan. Ini mah wajib, jangan sampai Panglima Api ngamuk. Yes or no, Bedigers? Kemudian Panglima Kilat. Sosok yang satu ini lebih misterius lagi, Bedigers. Panglima Kilat seakan mustahil dijumpai dan tak mungkin ditemukan di sembarang tempat. Dirinya juga baru muncul jika suku Dayak mengalami perang yang sangat dahsyat. Tapi bila Panglima Kilat terlihat, bisa dipastikan banyak korban yang berjatuhan. Kesaktiannya mungkin gak masuk akal. Umumnya, jika kita mendengar auman langit disertai kilat, maka akan terjadi hujan besar. Pada Panglima Kilat juga begitu. Kedatangannya ditandai dengan suara gemuruh guntur dan bergerak secepat kilat dengan tebasan pedang yang akan membunuh semua musuh suku Dayak. Melihat kesaktian dari Panglima Kilat ini, tentu dong sangat mengerikan. Tapi ada lagi nih, Panglima Sumpit. Sesuai julukannya, senjata sumpit merupakan kesaktian dari Panglima ini. Dan katanya, dengan perintah dari Panglima Sumpit, senjata suku Dayak ini dapat terbang sendirinya dan membunuh lawan dengan begitu cepat. Sumpit ini kerap dipakai suku Dayak. Dengan sekali tiupan, maka istilah membunuh tanpa diketahui langsung terjadi. Bisa dibilang senjata ini membunuh diam-diam dan paling ditakuti oleh semua suku di tanah air. Hanya saja kemunculan Panglima Sumpit menyerupai Panglima sebelumnya.
Lokasi bernaungnya pun tak ada yang tahu di mana dan kemana Panglima Sumpit berada. Tampaknya Panglima Sumpit sangat sakti ya, Bedikers. Panglima Kumbang. Beberapa waktu yang lalu, sosok Panglima Kumbang dihebohkan dengan kemunculan Udin Balok yang mengaku sebagai Panglima ini. Tapi hal itu dibantah oleh Dewan Pimpinan Pusat Majelis Hakim Adat Dayak Nasional. Karena Udin Balok bukanlah Panglima Kumbang yang sesungguhnya, melainkan ia hanya mengaku-ngaku, Bedikers. Terus seperti apa sih sosok dari Panglima Kumbang? Dari cerita suku Dayak, Panglima Kumbang memiliki karakter yang paling berbeda dengan semua panglima di tanah Borneo. Ia sangat cinta damai dan selalu sabar dalam menghadapi berbagai masalah hingga dalam berperang pun. Panglima Kumbang tak mau ada korban yang berjatuhan. Tapi jika hal damainya tak dicapai, baru ia akan mengeluarkan kesaktiannya. Panglima Kumbang bisa menjalurkan ilmu kebalnya ke semua pasukannya, agar dalam bertempur senjata yang ada di hadapan mata anak buahnya tak mampu melukai mereka, bahkan api sekalipun. Jadi, jangan macam-macam ya, Bedikers. Meski sabar tapi kesaktian Panglima Kumbang sangat tinggi. Terakhir ada info menarik, selain Panglima tadi ternyata orang suku Dayak baik cowok maupun cewek juga dibekali ilmu kebal. Penasaran kamu? Tertuju ke cewek-ceweknya kan? Kuy, kita lihat aksinya ini. Gak cuman itu, kali ini ada aksi kebal menggunakan bor hingga minyak yang panasnya minta ampun. Gimana? Udah yakin dengan suku Dayak ini penuh kesaktian mistis?